Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita belajar kelas 3 ya, tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah ini di pembelajaran 5, pelajarannya ada bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN ya. Di halaman 90 sampai dengan halaman 94. Untuk melihat video lainnya, adik-adik silahkan klik di kolom deskripsi ya. Lalu di scroll ke bawah atau digeser ke bawah, dicari kelasnya kelas berapa. Lalu temanya tema berapa, nanti akan ada biru-birunya kayak gini diklik. Itu akan nanti dialihkan ke playlistnya. Atau bisa juga nih di kanan atas, diklik juga nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya ya. Kita mulai yuk adik-adik. Nah ini ayo bermain peran. Nah ini ada penggembala, ini ada domba. Kita lihat ya. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Ya mirip sih adik-adik ya bentuknya ya. Domba mirip dengan kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasanya dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi bermain peran dongeng anak gembala dan serigala di pembelajaran sebelumnya ya. Untuk kelompok yang belum bermain peran. Nah, ini salah satu contoh ya bermain peran menggunakan kostum ya, lalu masing-masing punya perannya sendiri. Berikutnya, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Nah, adik-adik, ini akan kita jawab di sini ya. Nih, jadi kita akan jawab di sini. Pertama apa ya? Ada lagi kalimatnya kita bacakan dulu lagi. Tidak, pembohong, dipercayai, akan, pernah, mereka, berkata walaupun benar. Nah, kita bisa lihat kalimat pertama atau kata pertamanya adalah yang dicetak besar huruf pertamanya seperti ini. Berarti ini adalah yang pertama. Ya, nah yang sudah Karina tulis akan Karina centang seperti ini ya. Kita tuliskan di sini, pembohong. Lalu apa ya adik-adik ya? Pembohong, kan kemarin ketika kita baca, pesannya adalah kalau kita bohong kita nggak akan dipercaya lagi ya. Berarti pembohong tidak akan, tidak akan, ya ada pernah, kita pakai pernah dulu. Tidak akan pernah dipercayai lagi ya. Dipercayai lagi. Walaupun nih mereka berkata benar. Nah, udah kepakai semua ya adik-adik ya. Jadi kalimatnya menjadi pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, ini berikutnya ada gambar Siti, Lani, Edo, dan semua temannya. Tapi lihat nih adik-adik, Udin kenapa ya? Kita baca aja langsung ya adik-adik. Setiap hari, Beni memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Beni juga membantu ayam membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan juga suara yang indah ya, berkokok. Kemudian Beni berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Beni juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila adik-adik. Tepatnya pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, kita sekarang diskusikan ya, dengan teman adik-adik, sikap baik apa saja yang sudah adik-adik lakukan dan sikap-sikap baik yang telah dilakukan ditaruh di sini. Jadi di kolom pertama, sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan, lalu yang sebelah kanan, sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Nah, Karina akan taruh di sebelah kanan ya. Yang pertama yang sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan. Nah, yang pertama, menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Yang kedua, berbagi makanan dengan teman. Yang ketiga, meminjamkan alat tulis kepada teman. Lalu yang keempat, menghargai perbedaan pendapat teman. Yang kelima, menjenguk teman yang sakit. Lalu yang berikutnya adalah sikap baik yang sudah dilakukan teman adik-adik. Ya, yang pertama menolong ketika saya butuh bantuan. Mengajari saya materi pelajaran yang belum saya pahami. Selalu bersikap ramah kepada saya, meminjamkan saya alat tulis ketika saya lupa membawa, lalu menjenguk ketika saya sedang terbaring sakit di rumah. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sikapnya. Kemudian, buatlah percakapan yang menceritakan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada teman. Nanti bermain peran sesuai percakapan yang adik-adik buat ya. Karina akan contohkan di sini. Ada Siti dan Edo. Kata Siti, "Edo, bisakah kamu meminjamkan aku pensil? Sepertinya aku lupa membawanya." Kata Edo, "Oh baik, sebentar aku coba cek dulu ya. Sepertinya aku membawa 2 pensil." Kata Siti, "Baik Edo." Lalu gak lama Edo berkata, "Nih, kamu boleh pinjam pensilku Siti." Kata Siti, "Terima kasih banyak sudah meminjamkan aku pensil ya Edo." Jawab Edo, "Sama-sama Siti." Nah itu ya contohnya adik-adik nanti bermain peran. Ada yang jadi Siti, ada yang jadi Edo. Berikutnya, Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, istilah titik-titik di bawah dengan memperlihatkan atau memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian ya adik-adik ya. Nah, di sini 0, di sini 5, di sini 0, di sini 7. Caranya gampang banget adik-adik. Jadi yang 0 di sini akan kita isi dengan yang ada di sini. Yang 0 di sini kita isi dengan yang ada di sebelah kiri, ya. Jadi ini 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Yang nomor 2, 9 dan 6 berarti 9 kali 6 sama dengan 6 kali 9. Yang nomor 5. Yang nomor 5 ini sama-sama 5. Jadi kita tulis 5 kali 5 sama dengan 5 kali 5. Berikutnya, 6 dikali 7 sama dengan 7 kali 6. Yang nomor 5, 7 dikali 3 sama dengan 3 kali 7. Yang nomor 6, 8 dikali 6 sama dengan 6 dikali 8. Nomor 7, 5 dikali 9 sama dengan 9 dikali 5. Nomor 8, 8 dikali 5 sama dengan 5 dikali 8. Nomor 9, 9 dikali 7 sama dengan 7 dikali 9. Nomor 10, 10 dikali 6 sama dengan 6 dikali 10. Mudah sekali ya adik-adik ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!